afdalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Kemudian beliau bersabda, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, yakni bergaulah dengan mereka dengan akhlak yang baik, dengan ucapan dan perbuatan, karena hal itu merupakan kebajikan. Perintah ini bisa menunjukkan kewajiban dan bisa juga menunjukkan anjuran. Bisa dipetik dari lafaz hadis tersebut tentang disyariatkannya memperlakukan manusia dengan akhlak yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merinci cara memperlakukan manusia, karena hal itu berbeda-beda menurut hal ihwal manusia. Ada kalanya baik bagi seseorang, tetapi tidak baik bagi yang lainnya, dan manusia yang berakal dapat mengetahui dan menimbangnya. Mungkin itu aja yang bisa saya bacakan dalam pembacaan hadis. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Pendi atas pembacaan hadisnya tadi tentang takwa dan akhlak yang baik gitu ya. Jadi kita harus bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Iringilah keburukan yang kita lakukan misalkan dengan kebaikan. Kita harus beramal baik selalu, dan niscaya nanti akan dihapuskan keburukan-keburukan kita yang telah lalu. Dan kita juga perlu bergaul dengan manusia-manusia yang berakhlak baik. Oke. Kita masuk ke acara inti selanjutnya, yaitu kajian dari Ustadz Aji Teguh yang berjudul tentang ini, termasuk iman kepada Allah, sabar atas segala takdirnya. Untuk Ustadz Aji Teguh, waktu dan tempat saya persilahkan. Masih lam. Mic-nya nggak? Mic-nya nggak? Iya. Nggak pakai. Saya keluar banget suaranya. Kenapa? Suaranya keluar banget. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana innaka antal alimul hakim. Ya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kita, nikmat iman, nikmat Islam. Di pagi hari ini ya, setelah kita ada outbreak pengajiannya, semoga tak menyurutkan semangat kita untuk terus mengaji, dan juga terus kita berdoa ya agar kesehatan kita semua dan semangat dalam berada dalam majelis zikir ini insyaallah. Salam serta salawat kita haturkan ke Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi-tabiin dan orang-orang istiqomah menjalankan risalah yang Rasul bawa. Semoga majelis ilmu majelis zikir kita pagi hari ini termasuk dalam majelis yang insyaallah Allah berkahi dan juga tercatat oleh para malaikatnya ya, yang membentangkan sayap-sayapnya, dan insyaallah semoga menjadi saksi di yaumil akhir nanti bahwa kita menggunakan waktu kita untuk kemuliaan Islam, untuk kejayaan Islam, dan juga untuk pemberat ya, amal ibadah kita nanti insyaallah. Ya, masuk pada bab 35 pagi hari ini, yaitu bab
termasuk iman kepada Allah, sabar atas segala takdir. Aqdarillah. Bisa dibaca dulu Mas Rodi ya, Mas Rodi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah wa ma yu'minu billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, Ini soalnya seperti rangkaian bab-bab kita sebelumnya ya, tentang tawakal, tentang bagaimana kita takut pada Allah, khauf, dan juga bagaimana kita roja yang berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada kali ini kita babnya tentang sabar hati. Dan para ulama memasukkan bab sabar ini nggak hanya masalah terkait hati aja, tapi juga terkait dengan fisik. Karena sabar, jadi dengan sabar ini kita menahan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penekanannya adalah ketika mendapatkan sesuatu yang nggak menyenangkan, sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang senantiasa buat kita berat gitu ya dalam hidup ini, maka inilah yang dituntut sabar. Nah, dari hal terkecil sampai hal yang terbesar yang kita alami, bahwa khusus kita di sini semua ya, ada nggak yang nggak pernah merasakan atau yang nggak pernah mengalami yang namanya ujian? Pasti ada ya. Bahkan ujian di SD ya, dapat ujian juga. Makalah tuh, ya kan? Dari TK, dari SD, SMP, SMA itu, bahkan ketika antum sebelum masuk ke Korea, yang bekerja, yang mahasiswa pasti dapat ujian. Maka hidup ini, dunia ini disebut darul ibtila, yaitu tempat ujian, tempat cobaan atau darul bala. Bukan darul qaror, tempat yang abadi enggak, tapi tempat sementara yang memang fungsi kita hidup ini memang isinya ujian aja. Jangan pernah berharap bahwa kita enak aja atau enggak. Pasti seenak-enaknya seorang pangeran atau seorang terkaya di dunia ini pasti ada masa cobaannya. Nggak ada kehidupan manusia ya, ini udah pasti ya, karena memang di sini darul ibtila. Nah, penekanannya ketika kita mendapatkan ujian atau cobaan adalah kita menahan lisan kita dari yang sifatnya amarah kepada manusia, apalagi pada Allah, itu lisan. Kita menahan anggota tubuh kita, ya tangan, ya kaki, dan seluruh anggota tubuh kita dari hal yang dilarang. Apakah mukul-mukul pipi, menampar-nampar tubuh, dan juga merobek kerah baju atau segala macam karena merasa sedih atau merasa nggak terima atas setiap cobaan. Nah itu ini challenge-nya adalah kita menahan, yaitu seperti makna sabar itu al-khasub, menahan sesuatu yang Allah larang, itulah sabar. Maka di sini ma'asaba min musibah illa biiznillah. Jadi karena nggak ada sesuatu ujian atau cobaan atau musibah, sesuatu bahkan kita kepentok meja atau kita kepleset, apakah kita keserempet gitu ya, itu sekecil itu pun disebut musibah, tapi nggak akan terjadi illa bi iznillah, kecuali dengan izin Allah. Dan semua tertulis semua di Lauhul Mahfuz. Jadi semua sudah rangkaian yang sudah Allah tetapkan. Nah, di sini, maka di sini selanjutnya wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Nah, jadi siapa yang wa yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah beri dia yahdi qalbah. Jadi dalam hatinya atau dirinya ada sebuah petunjuk. Nah, di sini kita berharap kita masuk ke dalam golongan beriman, berusaha sekeras mungkin belajar dan juga bagaimana mengamalkan iman kita ya, lisan, hati, dan amal kita supaya mampu bersabar. Karena di sini pada akhirnya wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui syai'in ya, segala sesuatu, everything. Ya. Apapun yang
yang sebelum, sedang dan akan terjadi. Dia ada macam sabar itu terbagi 3. Ada spidolnya. Ini ada. Sini. Ini an maksiati sabar dari berbuat maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga as-sabru ala aqdar billah. Jadi 3 macam sabar. Sabar dalam rangka taat pada Allah, menjalankan perintah Allah. Sabar dalam rangka menjauhi larangan Allah. Sabar dari menjauhi maksiat. Dan ketiga sabar ala aqdar. Aqdar itu jamak dari takdir. Dari ketentuan Allah dalam konteksnya adalah terhadap musibah yang telah Allah tetapkan. Ini 3 macam sabar. Jadi masalahnya bukan pada musibah itu sendiri, masalah pada bagaimana kita menyikapi atau menghadapi setiap ujian atau musibah atau cobaan yang kita hadapi di setiap fase-fase detik-detik kehidupan kita sampai kita menemui ajal nanti. Nah, ini kenapa sabar ini sangat agung sekali, besar, karena dengan sabar ini, kalau manusia yang nggak sabaran ya, nggak ridho atas ujian itu, maka dia jadi kufur maksudnya. Bisa kufur asgor, bisa juga kufur akbar. Karena saking marahnya ya, karena ada kejadian ya banyak ya. Apakah itu di sinetron, di drakor atau di film, itu gara-gara dapat ujian dia kufur, bahkan dia sampai murtad, nauzubillah gitu. Jadi karena putus asa, jadi awalnya ujian dia marah, putus asa sampai dia murtad, nauzubillah min dzalik. Sampai yang terkecil itu kufur nikmat, sampai dia nggak bersyukur. Dia melupakan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Jadi ini betapa vitalnya kita wajib merasa harus melakukan yang namanya sabar ini. Jadi terus exercise hati kita di setiap fase-fase kehidupan. Kalau kita mengalami ujian, cobaan itu ya, apakah di pekerjaan gitu ya, apakah di keluarga, di pendidikan, ataukah dimanapun ya. Nah, ini harus sabar. Di hadis, tolong bacakan. Masih lama. Yang kedua ini ya. Ya. Al-Qamaah menafsirkan iman yang tersebut dalam ayat ini dengan mengatakan warrajulu tusibuhul musibatu faya'lam annaha min 'indillahi fayarfudu wa yusallim. Yaitu seorang yang ketika ditimpa musibah ia meyakini bahwa itu semua dari Allah, maka ia pun ridho dan pasrah atas takdirnya. Ya. Sini dari Al-Qamah. Al-Qamah ini seorang tabi'in, jadi generasi setelah sahabat yang dia lahir ketika menjelang wafatnya Rasulullah bagi Rasulullah SAW. Jadi dia nggak sempat ketemu dengan Rasul, tapi dia berguru dengan Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi yang terbaik dalam hal tafsir. Nah, karena gurunya Abdullah bin Mas'ud, ya, maka sahabat kibar tabi'in Al-Qamah ini dia terkenal dengan fikihnya, tafsirnya, ya, dan dia meriwayatkan hadis dari Umar, ya, terus Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di sini menafsirkan imannya dalam ayat At-Taghabun tadi ayat 11
Maka yaitu ketika ditimpa musibah, nah di sini faya'lamu annaha, ketika dan dia meyakini bahwa itu dari Allah, min indillah, fayaradha, ya, dan dia ridho, ya, dia menerima bahwa itu datang dari Allah atas ketentuan Allah, wa yusallim, ya, menerima dan pasrah, itu artinya ya memang itu dari Allah, dan dia terima. Ini buat pentingnya rasa kerelaan, keridhoan kita terhadap apa yang dihadapi. Nah, ada juga tersebut di setelah zaman tabi'in, ya, tabi'in. Jadi ada namanya Ibnu Kilabah. Jadi dia seorang yang satu generasi tabi'in, ya. Jadi dia ketika dia salah satu tabi'in yang hebat di masanya dalam hal fikih, ya, tafsir, dan dia diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim. Tapi ini Ibnu Kilabah nggak mau. Sampai pada akhir hayatnya dia ditemukan di sebuah tenda, ya, di tengah padang pasir. Nah, orang yang menemukan ini dia dalam kondisi sendirian dan dia dalam keadaan bengkak, tangan dan kakinya, dan dia ternyata 3 hari telah ditinggalkan oleh anaknya. Dia ketika ditemukan itu dia masih hidup dan selalu berucap, saya ridho atas dan saya bersyukur atas semuanya. Ditanya, emang kamu bersyukur apa? Saya bersyukur saya masih memiliki lisan yang terus memuji Allah. Terus dengan kondisi kamu begini, emang apa yang kamu syukuri? Saya bersyukur masih memiliki anak yang menyuapi saya tiap hari, ya, yang membimbing saya ke masjid, membimbing saya untuk sholat dan seterusnya. Tapi 3 hari ini anak saya udah nggak ada. Tolong, bisakah kamu carikan anak saya? Nah, orang yang jenguk tadi di tenda tadi, dia mencarilah untuk sekitaran situ, dan ternyata anaknya ada jasad, dan dia mengira itu anaknya yang sedang dimakan para singa. Baliklah dia ke tenda tadi. Diceritakanlah itu ke beliau bahwa anaknya telah dimakan singa, gitu ya. Maka apa yang diucapkan si Ibnu Kilabah? Maka dia mengucap alhamdulillah, gitu. Yang diucapkan alhamdulillah. Jadi teman-teman kalau pernah berinteraksi dengan orang-orang Arab, ya, itu jadi kalau dengar antum kena musibah atau sakit, gitu ya, yang diucapkan bukan innalillah, tapi diucapkan alhamdulillah atau selamat. Selamat. Maknanya setara nih, artinya bahwa ketika menghadapi ujian itu jangan langsung kita bersedih, murka, marah, gitu ya, tapi bagaimana kita ridho dulu atas apa yang telah terjadi, apa yang telah menjadi ketentuan Allah Ta'ala. Karena ketika udah terjadi, udah jadi ketentuan, kan, ya, sudah terjadi, dan bukan babnya lagi bab yang marah-marah dan atau bermurka dan seterusnya. Nah, ini dia mengucapkan alhamdulillah bahwa Allah telah menjaga anak saya, ya, dari perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Jadi Allah memanggil anaknya, ya, karena dalam rangka menjaga si anak tersebut. Maka dipanggillah kehadiratnya. Ya, jadi ini penting dalam menjaga hati kita, menjaga sikap kita atas apa yang terjadi, atas musibah yang telah ditimpa. Coba lanjut hadis selanjutnya, Sahih Muslim. Isnatani fin nasi muhabihim apa nufin nas wan niyahatu alal mayyit. Ada 2 perkara yang masih dilakukan orang, padahal keduanya adalah kufur, yaitu mencela keturunan dan meratapi orang mati. Jadi isnatani ada 2, ya, isnen.
Isnatani finnas huma bihim kufr. Jadi ada dua hal yang bikin manusia itu kufur ya. At-ta'nu fin nasab, mencela asab. Jadi teman-teman di sini ada yang lahir dari Jawa, ada yang Padang ya, ada yang dari Kalimantan. Itu nggak pernah mesen ya sama Allah itu sebelum lahir. Kita mesen sama Allah, ya Allah saya lahirnya dari Jawa aja, atau dari Arab aja, dari Padang aja. Nggak pernah dan nggak bisa mesen. Nah kalau kita mencela nasab, ini sebuah bentuk kekufuran. Dan juga di sini selain itu juga waniyah atau ala mayit. Nah, jadi meratapi orang mati. Maka di sini kalau ada musibah gitu ya, makanya perempuan yang lebih mudah meratapi gitu ya, makanya lebih dijaga ya dari kerabat yang meninggal karena lebih mudah sedih gitu. Nah makanya di sini kalau ada yang meninggal itu sebisa mungkin kita tahan, jangan sampai ada sifatnya meratap. Meratap itu kayak nangis berlebihan sampai jambak-jambak gitu ya, cakar-cakar dan seterusnya, itu sifatnya berlebihan. Itu yang itu disebut niyaha itu atau meratapi. Nah di sini ada dua macam sabar ya di antara di antara tiga ini. Jadi sabar as-sabru ala ta'ah sama as-sabru ala maksiyah itu adalah sabar yang sifatnya ikhtiar. Sifatnya adalah usaha. Sabar jadi setiap hari kita memilih ketika bangun pagi apakah sudah masuk waktu langsung segera sholat atau lanjut kemulan lagi. Itu kan pilihan ya. Nanti kita bisa memilih. Apakah kita mau memilih takdir sholat di awal waktu dengan berjamaah atau kemulan lagi, itu pilihan. Ini yang kita memilih. Terus juga sabar an maksiati. Misalkan paling simpel nih ya, antum punya HP semua, maka memilih apakah melihat sesuatu yang menjadi nilai ibadah atau menjadi melihat atau membuka sesuatu yang menjadi haraman. Itu pilihan ya. Nggak ada tuh kita udah ditakdirkan kita membuka sesuatu yang haram gitu ya. Enggak, itu pilihan. Nah, tapi kalau yang sabru ala aqdar itu adalah sabar itirari, terpaksa ya, terpaksa yang sifatnya di luar kehendak kita, di luar plan kita, di luar sesuatu yang bukan pilihan ya. Kita misalkan keluar rumah atau mau pulang itu keserempet gitu ya, itu sesuatu yang di luar kuasa kita. Karena itiror itu yang paling simpel ya. Jadi sabar itu jadi dua itu ya, nggak jauh dari dua itu. Apakah kita bisa memilih apakah nggak bisa memilih? Atau misalkan Mas Yono pulang gitu ya ke rumah, diomelin istrinya, gitu kan? Itu ikhtiari atau itiror itu? Gimana Kang Yono? Ikhtiari atau itiror? Ya, Ketika kalau udah tiba-tiba langsung gimana ya udah ikhtiar. ya, sesuatu emang di luar kuasa kita. Tapi yang masih dalam itu kan karena hubungan dengan manusia ya. Mungkin sebab-sebabnya yang kita harus Nah, sebab-sebabnya. Tapi kalau udah orangnya ya itu ya pasrah aja udah. Tapi kalau sifatnya masih bisa ada bisa kita usahakan, itu maksudnya ikhtiar. Terus kita sedih sesuatu
kita menahan gelas dari ya lempar-lemparan itu ikhtiar. Makanya bab sabar di sini penekanannya adalah bagaimana kita di sesuatu yang sudah ditakdirkan, sudah ditentukan, tapi kita mampu, hati kita, lisan kita, jasad fisik kita menahan itu semua dari yang Allah larang. Dan hadis selanjutnya Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis marfu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laisa minna man sabaral doroba. laisa minna man darabal khudud wa syaqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Tidak termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Nah, di sini laisa minna, ini sebuah something kalau kita lakukan maka efeknya besar itu ya. Laisa minna artinya enggak termasuk golongan umat Nabi Muhammad gitu. Laisa minna. Siapa laisa minna? Man, ya siapa atau bar siapa? Doroba itu mukul-mukul. Al-hudud, pipi. Kenapa pipi itu? Karena banyak orang kalau udah sedih gitu ya, meratapi, dia efeknya mukul-mukul pipi. Al-hudud. Udah mukul-mukul pipi, basakol juyub. Apa? Kerah baju kita pokoknya dirobek-robek gitu. Itu sebentuk indikator atau korina kalau kita enggak, atau seorang manusia atau hamba Allah yang enggak terima, ya, enggak terima atas musibah yang telah terjadi. Lalu wada'a bid'wa, menyeru dengan seruan al-jahiliyah, kata-kata kasar, kotor dan seterusnya ya, yang sifatnya di luar adab seorang muslim. Makanya di sini ini banyak yang terjadi. Kalau teman-teman perhatikan, ini terjadi banyak di golongan Syiah ya. Tuh kalau antum perhatiin, kalau melihat prosesi Asyura segala macam tuh ya, bahkan nggak hanya robek-robek ya, bacok-bacok gitu ya, bacok-bacok gitu ya. Ini wasakol juyub masih enteng ini ya, bacok-bacok gitu, rekamannya banyak ya, udah tersebar. Jadi sampai darahnya bersimbah darah sama darah sendiri, bacok-bacok terus ada yang pakai golok, pedang, ada yang pakai macam-macam. Itu luar biasa. Karena itu bagian dari akidah mereka. Karena mereka meyakini bahwa hal itu adalah sebuah keutamaan demi Hasan Hussein. Jadi mereka, kalau kita kalau mau umroh haji kan labbaik, Allahumma labbaik ya. Kalau mereka labbaik Hussein. Jadi beda tujuan. Ini luar biasa. Maka di sini kita robek baju aja sama bid'ah al-jahil aja nggak boleh, apalagi itu tadi ya bacok-bacok gitu ya, bahkan wah luar biasa, bisa mengakibatkan kematian malah kalau kehabisan darah kayak gitu ya. Semoga kita terlindung dari perbuatan-perbuatan jahil seperti ini, insyaallah. Nah, jadi masih kembali kepada al-ikhtiyar ya ittirori ya. Bahwa ketika bab ikhtiari ya, maka di sini para ulama berpendapat sabar untuk menghindari dari perbuatan maksiat itu lebih berat, lebih besar ya, lebih sulit daripada sabar dalam melaksanakan ibadah tuh. Karena banyak effort ya, apalagi terkait masalah karakter basis manusia, yaitu terkait hawa nafsu. Bahkan dari kisah Nabi Yusuf ya, misalkan Nabi Yusuf yang nggak mau diajak oleh perempuan ya, disebutkan dalam kisah Israiliyat namanya Zulaiha, padahal nggak, meski kita nggak tahu namanya, tapi seorang perempuan memang mengajak istri raja, mengajak Nabi Yusuf berbuat mesum gitu ya. Nabi Yusuf waktu itu jurusnya dengan
lari. Nah, ditarik dari belakang, robek, tapi pada akhirnya tetap di penjara. Itu sebuah ikhtiar. Ya, padahal Nabi Yusuf kan diberi 2 pilihan saat itu. Diberi pilihan apakah dia mau lanjut memenuhi si perempuan itu atau enggak. Tapi dengan seizin Allah, bismillah, ya, Nabi Yusuf memilih lari. Coba Kang Agus, gitu ya. Lari atau kemana? Lari ke dekat. Larinya menuju sana ya. Itu keluar maksudnya. Nah, itu ada lagi di kisah lain ya yang sangat masyhur dari Al-Ahraq Islam Linasiin. Disebutkan adanya Abu Bakar, tapi sebutkan namanya seorang pria ya. Si pria ini pedagang kain keliling. Kalau di Indonesia ada banyaknya Starling ya. Tahu nggak Starling? Starbucks keliling. Starbucks keliling. Iya, kopi, seduh, ya. Keliling Starbucks keliling. Tapi ini penjual kain keliling. Ya aja keliling-keliling ya, setiap hari jual kain. Tapi ibaratnya kalau bahasa sekarang tuh good looking banget nih penjualnya. Cowok ya, gagah, good looking gitu ya. Mungkin kalah lah para BTS sekarang ya. Tuhan banget pokoknya. Iya. Enggak ngebuang. Good looking. Nah, suatu ketika dia dipanggil sama seperempuan untuk masuk ke rumah gitu ya. Speaknya mau beli. Nah, si pemuda ini masuklah nih ke rumah itu kan. Rumah masuk gitu ya. Terus pas dia masuk sama si perempuan itu dikunci tuh pintunya. Terus kata si perempuan itu, sebenarnya saya nggak mau beli pakaian, saya mau kamu gitu kan. Belum selesai nih, tar dulu belum. Jangan wawa dulu. Nah, pokoknya dengan segala cara dia ngajak sesuatu yang dilarang Allah gitu ya. Si laki-laki ini nggak mau gitu ya. Takutlah kamu bawa akan siksa Allah, akan atas azab Allah gitu ya. Tapi si perempuan ini tetap nggak mau gitu ya. Pala batu gitu kalau kita bilang. Nggak mau. Jadi makin ditolak makin merasa tertantang gitu. Penasaran gitu ya. Makin menggebu-gebu gitu ya. Laki-laki ini tapi ya bismillah ya, atas izin Allah dia mikir nih, cari ide gimana cara menolak ya. Sampai pada akhirnya si perempuan ini ngancam, kalau ente nggak mau ya nanti saya keluar teriak-teriak bahwa saya mau diperkosa sama ente gitu ya. Nah nanti dibakar atau pokoknya dihakimi massa. Pilih mana ya, ngajak sama saya atau hakimi massa gitu. Berarti Makin berat gitu ya. Coba Kang Yono diajaknya gitu. Apa yang Kang Yono lakukan? Kuisnya gitu ya, kuis pagi ini. Apa yang akan Kang Yono lakukan? telepon teman. Masuk ke Ya udah ayo. Gitu. Masuk kena. Ini sabar ikhtiari. Ini milih ya. Nggak bisa si pemuda ini ya, si penjual kain ini bilang, oh ini udah takdir Allah, saya ikutin aja maunya perempuan, kan nggak bisa. Masih milih kan, masih bisa milih. Akhirnya dia punya ide, dia kalau ngikutin si perempuan itu di akhirat atau di azab ya, kalau nggak ngikutin secara frontal nanti dihakimi massa, dipukulin atau dibakar, kan runyam juga urusan. Ya udah, dia minta izin dulu ke kamar mandi. Dia speaknya mau mandi dulu karena seharian habis keliling kan keringetan ya. Oke, si perempuan makin senang nih, wah nih hebat nih cowok kan, maunya resik gitu kan. Oke, siap gitu ya. Disilakan kamar mandi. Masuk kamar mandi, bukannya mandi ya, tapi dia nyari septic tank ya, dilumurin lah tuh badannya dengan kotoran manusia gitu ya. Jadi dia mandi kotoran manusia sambil nangis ya, bahwa dia berdoa sama Allah semoga ini diganti oleh Allah sesuatu yang lebih baik gitu ya. Karena ini sesuatu yang nggak enak sambil muntah-muntah kan. Siapa yang kuat mandi sama kotoran manusia kan? Ya, bayangin aja dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia keluar kamar ya, si perempuan mesum tadi kaget kan, teriak gitu kan.
orang gila ya gitu ya, suruh keluar gitu kan, siapa yang mau kan, akhirnya diusir. Nah, cerita nggak selesai sampai sini, nggak selesai. Jadi kalau drakor ini berapa season ini ya? Nah, udah keluar gitu ya, disangka orang gila karena penuh dengan kotoran ya. Terus dia pulang mandi segala macam, tapi dia memiliki karomah pada saat itu. Karomahnya adalah dia setelah itu bau tubuhnya mengeluarkan bau misk, itu parfum misk gitu ya. Maka disebutnya pemuda al-miski, pemuda parfum. Jadi dari tubuhnya udah mengeluarkan bau wangi. Nah, itu karomah. Tapi antum jangan coba habis ngaji ya. Kagak ada hujan apa-apa Pak gitu ya. Ngotorin ban ya enggak. Jadi ceritanya jadi berbeda gitu. Nah, ini ikhtiari. Jadi jangan mencoba-coba kita semua melepaskan diri, menibaskan semua karena takdir Allah. Semua saya dalam ketika berbuat maksiat atau kesalahan diserahkan semua pada Allah, nggak bisa. Karena ini kita yang bisa memilih. Kayak kita tiap hari nih, yang paling sering di Korea ya, kita ke warung atau ke market atau kemana, beli barang, beli makanan. Kita bisa memilih apakah mau yang benar-benar kita yakin halal atau yang masih subhat, apalagi yang haram. Nggak ada yang lihat ini, ya, nggak ada ustadz ini, nggak ada teman ini, sendiri, ada 2 jigoginya, no problem kan, sikat aja, yang penting enak gitu kan. Ikhtiar ya, bisa memilih apakah yang masih mengandung atau masih subhat, apalagi yang ada 2 jigogi atau sugoginya, yang hewan yang nggak disembelih, atau yang udah pasti-pasti ada logo halalnya gitu. Itu ikhtiari. Nah, di sini pasti ya, di Korsel ini saban hari kalau belanja kita ikhtiar terus nih, mana nih kita lihat ingredientsnya nih, ije pupunya mana, ada 2 jigoginya enggak, ada sugoginya enggak, ada tagoginya enggak, pilih. Nggak bisa ada beli semua merem lah, pokoknya takdir gitu ya, pasrah itu ya, kata Ustaz Ji, sabar gitu ya. Sabar yang salah, karena kita kudu fase milih dulu baru tawakal, baru ini itu sabar ala taatillah, sabar dalam taat pada Allah. Dan juga termasuk sabar juga dari maksiat ya, sabar menghindari konsumsi yang diharamkan oleh Allah. Ya, lanjut ke hadis yang diriwayatkan Anas. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan, ajjalallahu bil 'uqubati fid dunya, wa idza arada bi 'abdihi syarra, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka dia menyegerakan hukumannya baginya di dunia. Sedang apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hambanya, maka dia menangguhkan dosanya sampai dia penuhi balasannya nanti di hari kiamat. Ya, itu jatuh lahir. Idza arada, ya, arad. Ya. Kalau menghendaki bi abdihi kepada hambanya al khair, kebaikan, ajal. Kalau teman-teman pernah lihat berita Arab gitu ya, ain jim lam, ajal, sun, ya, segera. Berita yang segera akan setelah itu ya, ajal. Maka di sini ajal lahu bil uqubah. Uqubah itu hukuman, punishment. Fit dunya. Jadi kalau Allah menghendaki kita kebaikan, maka di sini rumusnya ya dari hadis ini adalah Allah segerakan hukuman dunia. Jadi kita kalau ada musibah, ujian, apakah itu kepleset, kepentok, apakah ada sesuatu yang nggak enak ya, ataukah kecelakaan, ataukah nauzubillah, apakah pokoknya something yang
buat kita tuh musibah ya, ujian ya. Itu jangan buru-buru marah sama Allah gitu ya. Dan apalagi buru-buru jangan, apalagi marah sama Allah juga dilarang, apalagi buru-buru gitu. Jadi artinya jangan sampai kita dikit-dikit cepat marah, cepat-cepat sedih, cepat murka, cepat kecewa. Jangan. Karena kenapa? Karena di sini bisa jadi kalau kita muhasabah, oh ini mungkin pembersihan dosa-dosa kita dari Allah. Kita mikirnya ke situ, larinya. Oh ini mungkin aneh banyak dosa nih ya. Ini mungkin pembersihan dosa dari Allah. Kalau menurut Ibnul Qayyim ya, kita ketika dapat ujian dan disegerakan hukumannya, maka itu adalah sebentuk pembersihan dosa aja. Tapi kalau setelah itu kita iringi dengan istighfar, dengan berzikir, maka ada pahalanya dari situ. Jadi jangan berhenti dari bersabar, maksudnya jangan berhenti dari itu aja, tapi diiringi dengan ibadah lain, yaitu zikir, dengan peningkatan ibadah kita, dengan peningkatan amal, sedekah, memampukan masjid atau seperti di Al-Falah ini ya, diiringi. Jangan udah diam aja, jangan hanya sekedar sebatas diam, tapi diiringi dengan amal ibadah lain. Gitu. Wa idza arada bi 'abdihi syarr. Kalau Allah ingin menghendaki abdinya itu syarr itu apa? Buruk. Maka di sini Allah bilang amsak. Amsak ini sepadan dengan imsak. Ya. Jadi puasa imsak ya. Ada imsak, maksudnya ditangguhkan, diberhentikan, di stop dulu. Jadi kita imsak dari makan, itu namanya imsak. Di sini amsaka anhu bidzambi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Yuwafi sampai perfect nih dosanya. Ditangguhkan nanti di yaumil akhir. Jadi pilih mana? Disegerakan aja supaya nanti di akhirat kita urusannya lebih ringan, atau nanti semua ditangguhkan di akhirat di yuwafi. Ya, dikumpulin semua, ibaratnya diakumulasi poinnya, poin dosanya, poin hukumannya. Ya, siapa yang sanggup? Ya. Maka dari itu kalau kita mengalami musibah, maka segera istighfar ya. Mungkin itu karena atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, ya ridho, dan kalau bisa sampai tahap syukur. Nah ini yang sulit, karena ada 4 tahap sabar ya. Ada 4 tipe. Tipe yang pertama yang nggak sabaran, udah yang tipe tadi tuh yang wasaqul juyub, ya dorobal al hudud, da'wa bid'wa al jahiliyah itu gitu. Itu udah levelnya, tipenya nggak sabar, udah kelar. Kedua, tipe sabar, sampai sabar aja gitu ya, udah sabar, minimal dia nggak melakukan hal tadi deh, itu dulu, paling minimal. Ibaratnya kalau puasa menahan lapar dan haus saja. Nah yang ketiga, ridho, di atasnya sabar. Jadi kalau udah itu dia rilis, terima, rela. Kalau itu memang udah dari Allah. Dan tertinggi adalah dia bersyukur, seperti Ibnu Kilabah tadi. Dia bersyukur bahwa ini adalah sebentuk pemulihan dari Allah, pembersihan dosa dia, dan seterusnya. Nah, semoga kita bisa mencapai tipe yang syukur, melihat sesuatu dari apa yang telah Allah tetapkan, melihat sesuatu dari bagaimana kita dibersihkan atau diperbaiki oleh Allah. Baik, the last hadis. Ya, hadis terakhir. Inna itumal jazai ma'amitumil bala wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum wa man radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhatu. Sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah
Ta'ala mencintai suatu kaum, maka dia menguji mereka dengan cobaan. Untuk itu barang siapa yang ridho, maka baginya keriduan dari Allah. Sedangkan barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan dari Allah. Hadis hasan menurut At-Tirmidzi. Ya, jazakallah. Jadi di sini rumusnya ya. Izomal jaza ma izomal bala. Setimpal. Setimpal apa? Yaitu setimpal dari ya effortnya, ya kesulitannya, ya beratnya, pahalanya juga segitu besar. Allah itulah sebentuk al-adil. Allah maha adil. Jadi banyak syariat kita juga, syariat yang lebih susah dilaksanakan itu juga lebih besar pahalanya. Kayak kita sholat subuh di saat musim panas, saat musim dingin, beratan mana? Dingin. Insya Allah pahalanya juga lebih besar. Termasuk juga kenapa sholat sunnah tahajud itu paling besar. Sholat sunnahnya karena paling berat. Ini yang disebut tahajud kan qiyam itu ya kita tidur terus bangun, nah, qiyam. Maka disebut qiyam, berdiri. Karena itu paling berat. Jadi wudu di saat dingin sama wudu di saat biasa ya lebih berat dingin, maka pahalanya lebih besar. Dan puasa di bulan Ramadan yang sangat panas, misalkan di daerah Jazirah juga lebih utama lebih berat, maka pahalanya lebih besar. Jadi itulah sebab mahadil Allah. Begitu pula cobaan, ujian, bala, semakin berat semakin besar, maka jazanya, balasannya juga lebih besar. Jaza di sini apa? Balasan, pahala. Nah, begitu pula maka di sini disebutkan kenapa para nabi ya yang paling besar karena ya dia level paling lebih tinggi, ujiannya lebih besar, maka pahalanya lebih besar. Kan ujian paling besar apa? Para nabi, para wali, dan orang-orang yang saleh. Jadi sesuai levelnya. Kayak kita naik tangga ya atau naik pohon, makin tinggi anginnya makin kencang. Jadi sesuai ijazahnya. Wa inna Allah idza ahabba qauman. Jadi kalau Allah ahabba lebih mencintai kaum ibtalahum ya. Maka Allah berikan ibtala itu atau bala atau cobaan. Jadi ya ini rumusnya ya. Jadi ya bagaimana ini udah ketentuan dari Allah gitu kan. Kita harus sabar, harus rela atau bahkan bersyukur. Jadi kaum yang saat ini Allah uji ya bisa jadi itulah pemulihan dari Allah. Yaitu misalkan saudara kita di Palestina itu ya, Suriah, gitu ya, Rohingya diuji. Khususnya terhadap kaum umat Islam saat ini secara umum ya, nggak hanya tadi secara umum kan kita umat Islam sedang diuji. Gitu. Ya diuji oleh pemimpinnya, diuji oleh musuh-musuhnya dan ya, segala macam ujian dari berbagai aspek. Itu sebentuk bagaimana kita harusnya men-trigger kita lebih banyak belajar, lebih banyak menggali ilmu Islam, lebih banyak kita berkontribusi untuk umat Islam, untuk Islam. Ya minimal apa? Nggak sejauh dari ya aktif di masjid, ya di Al-Falah Singgil ini misalkan, kayak gitu. Itu sebentuk dari kita ikhtiar ya, sabar ikhtiar dalam rangka menjalankan perintah Allah dan meningkatkan kemuliaan Islam. Waman radiya falahur ridho. Ya, kalau orang yang diuji itu ridho, maka falahu baginya ridho. Ya. Tapi kalau sakhito ya murka, marah, nggak ikhlas gitu ya. Pokoknya bawaannya emosi ya terhadap ujian Allah, maka baginya kemarahan dari Allah. Maka Allah juga marah nanti. Sakhotu. Nah, inilah terkait dengan bab iman termasuk kepada Allah, kita sabar ya, aqdar ya, sabru aqdarillah, itu dimana kita dituntut bagaimana mengeksersis hati kita ya. Kalau sekarang kan lagi damai nih ya, pagi ini salah lagi damai nih kondisi kita, habis ngeteh gitu ya, habis sholat subuh jamaah, mungkin belum terlalu terasa nih, dan nanti kita pulang nanti bergumul dengan pekerjaan apa segala macam. Nah, ingat aja rumus ini. Kalau kita merasa sedang diuji, dicoba, maka itu adalah
bisa jadi penghapusan dosa, dan juga bagaimana Allah sedang memuliakan kita untuk the next level. Kalau kita nggak lulus levelnya, level 1 nih misalkan, ya kita selama-lamanya level 1 terus. Ya pahalanya segitu-itu aja gitu. Tapi kalau kita mau naik level, kita harus mampu itu tadi perintah Allah, dan misalkan kita nggak lulus nih terhadap maksiat ini atau ujian ini atau cobaan ini, itu aja yang kita diuji, nggak kelar-kelar. Kecuali kita sampai next level, nanti ya ujiannya ada lebih berat lagi. Tapi ya yang Allah janjikan apa, jazanya ini juga lebih besar. Gitu. Jadi ingat rumus ini, bahwa kita semua pasti kena yang namanya bala, ibtila, kesulitan, cobaan, dan kita ingat-ingat rumusnya, ya, supaya sabar, ya, supaya tahan, kuat, gitu ya. Jadi kayak apa, quote Dylan ya, kamu nggak akan kuat biar aku aja, terus belagu banget ya, susah. Nggak ada yang kuat tuh, tapi ya dicoba, harus diusahakan. Gitu. Ya wallahualam bishawab, ya semoga bermanfaat bagi kita semua, kesana pribadi terkait dengan bab ini. Babnya sangat penting karena ini bab yang pasti kita semua pernah merasakan, pernah mengalami ujian sekecil apapun itu, dan semoga kita termasuk hamba Allah yang lolos ujian sampai kita bertemu dengan Allah di yaumil akhir nanti, insyaallah. Allahu mirabi fala takunan tarin. Yang benar, yang hak itu datangnya dari Allah, dan segala khilafan, kesalahan dari anak pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Aji atas pemaparan materinya, luar biasa. Jadi tadi